Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Bian Swandana, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kegiatan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya berasal dari kelompok A7.58 dengan fasilitator Ibu Hajiah Ella Nurlaila MPD dan pengajar praktik Ibu Hajiah Iis Mariani SSI APT. Pada kegiatan kali ini, tugas kali ini saya akan mempraktikkan supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik yang dilakukan. Pada kegiatan coaching kali ini, saya ditemani oleh Bu Anggi Amelia yang akan berperan sebagai coachee atau guru yang akan diobservasi. Dan saya, Robi Bian Swandana, akan berperan sebagai coach atau supervisor yang mensupervisi. Pada kegiatan observasi supervisi akademik bersama Bu Anggi Amelia ini, beliau adalah wali kelas 6 dan sangat antusias dalam kegiatan supervisi ini. Pada kegiatan aksi nyata ini, saya akan melakukan supervisi pembelajaran dengan beliau. Selamat siang, Bu Anggi. Selamat siang, Pak Bagaimana Robi. kabarnya? Alhamdulillah, Pak Robi. Nah, di sini mungkin Bu Anggi sebelum kita mulai ke supervisi atau coaching untuk supervisi akademik ini, saya ini mungkin mohon bantuan kepada Bu Anggi ya untuk melaksanakan tugas ini. Dan saya ingin bekerja sama dengan Bu Anggi sebagai wali kelas 6 untuk kegiatan supervisi ini. Nah, Bu Anggi, mungkin tujuan dari supervisi ini bukan menilai ya. Jadi paradigma berpikir coaching kali ini, supervisi itu bukan untuk menilai, tetapi untuk memberdayakan atau mengembangkan. Nah, di sini yang akan dikembangkan itu adalah kompetensi dari Bu Anggi ini. Nah, pada supervisi ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama pra-observasi yang mungkin akan sekarang kita laksanakan. Kemudian yang kedua nanti observasi ketika Ibu berada di dalam kelas. Dan yang ketiga, tahapan ketiga itu adalah pasca observasi, di mana pada pasca observasi ini saya akan berbicara lagi dengan Ibu dan disaksikan mungkin oleh pengajar praktik saya untuk memaparkan semua hasil observasi tersebut. Dan juga mungkin Ibu di sini sudah persiapan tentunya ya. Sudah baik. Nah, kira-kira kita bisa Bu bisa melaksanakan observasi setelah percakapan kita kali ini kapan? Hari Kamis tanggal 6 gimana Pak? Besok mungkin ya, hari Kamis besok. Ya baik Bu. Nah, izinkan pula mungkin saya di sini Bu akan mencatat ketika nanti diobservasi, kemudian izin juga saya mungkin merekam semua aktivitas Ibu di kelas. Nah, baik Bu, mungkin kita mulai saja. Izinkan saya mungkin sambil mencatat ya Bu, sambil mencatat apa yang akan saya observasi di sini. Nah, kira-kira nih Bu Anggi, apa persiapan yang sudah Bu Anggi lakukan untuk kegiatan observasi besok? Untuk persiapan saya mengajar di hari yang akan datang, yang pertama saya melihat dulu panduan di kalender akademik. Oh iya, betul. Untuk
kegiatan apa yang akan besok saya lakukan. Kemudian saya membaca kembali, menurunkan dari program tahunan ke program semester, dan memilih untuk mengambil jadi ke salah satu lembar RPP. Oh Jadi iya, saya membuat lembar perencanaan untuk hari esok, di mana dari RPP itu saya buat pertama tujuan pembelajaran dulu, ya, sebagaimana yang akan direncanakan kegiatan besok. Kemudian saya menyiapkan LKPD, ya, media pembelajaran juga. Tidak lupa saya membawa atau membaca buku panduan guru dulu sebelum menyampaikan kegiatan, menyiapkan buku siswa mungkin yang biasa saya yang akan digunakan. ya, Kemudian saya menyiapkan juga absensi atau buku nilai. ya. Mungkin itu sudah apa namanya, sudah komplit. Bahkan ini mungkin RPP-nya juga ini sudah Ya. saya pegang ya, Bu. Ya, untuk rencana Ya. besok, Pak. Boleh saya lihat dulu ya, Bu, Boleh. sebentar. Di sini Bu, apa namanya, mata pelajaran yang akan Ibu bawa itu apa Bu? IPS Pak, untuk hari IPS, besok. iya IPS. Dengan tema apa Bu? Menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Oh iya, nah itu mungkin apa namanya, materi yang akan materi pokoknya ya. Oke, ini RPP sudah saya lihat di sini sudah lengkap ya Bu. Kemudian lembar penilaiannya pun dari sikap, kemudian penilaian pengetahuannya, LKPD sudah ada, kunci jawaban sudah ada, skor penilaian. Oh, berarti di sini saya lihat Bu ada penilaian keterampilan ya. Berarti Ibu apa strategi atau metode yang akan Ibu bawakan itu apa Bu untuk besok? Yang pertama saya mengambil strategi pembelajaran kooperatif, di mana merupakan salah satu metode pembelajaran mungkin Pak yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Mungkin metode ini dilakukan dengan cara membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil, Pak. Ya, betul. Yang akan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas-tugas yang akan diberikan nanti. Oh iya, jadi di sini Ibu apa namanya, strategi atau metode yang Ibu bawakan itu cooperative learning ya, dengan cara mengelompokkan ya, berkelompok. Kemudian tadi untuk metodenya Bu? Metodenya saya mengambil metode CTL Pak, yang dimana merupakan proses pembelajaran yang holistik. Jadi saya bertujuan membantu siswa untuk memahami Pak, memahami materi mungkin, dan untuk memberikan tugas itu mungkin dengan khusus jadi ke siswa per anak, meskipun di dalam kelompok tapi nanti bisa berdiskusi, dan dengan mengerjakannya secara pribadi dan nanti bisa didiskusikan. Oh iya. Jadi itu mungkin ini makanya di sini ada unjuk kerja ya. Kemudian lembar refleksi diri juga sudah. Ini materinya pun sudah lengkap di sini Bu ya. Baik Bu Anggi, kemudian setelah tadi apa namanya strateginya, kemudian tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan besok kepada murid Ibu apa Bu? Untuk tujuan pembelajaran besok, sesuai dari mata pelajaran IPS, saya mengambil kompetensi dasar 3.2 dengan tujuan itu untuk menganalisis Pak dampak positif dan negatif dari perubahan di era modernisasi. Kemudian saya mengidentifikasi persamaan Pak, perbedaan cara hidup masyarakat modern dan tradisional. Kemudian yang terakhir saya bisa menjelaskan perbedaan antara transportasi darat sebelum dan sesudah adanya modernisasi. Oh iya. Itu mungkin tujuan pembelajarannya. Jadi di sini menganalisis, kemudian mengidentifikasi, dan yang terakhir siswa dapat murid dapat menjelaskan ya perbedaan apa namanya transportasi sebelum dan sesudah modernisasi. Baik Ibu. Nah, jika melihat mungkin tadi apa tujuan-tujuan pembelajaran yang Ibu apa namanya kemukakan, kira-kira nih Bu indikator keberhasilan yang ingin dicapai oleh Ibu itu apa? Siswa, jadi dengan harapan siswa itu dapat menganalisis
perubahan modernisasi itu berdampaknya positif atau negatif khususnya bagi siswa itu sendiri mungkin Pak yang pertama. Yang Ya, kedua, anak itu dapat mengidentifikasi Pak perbedaan cara hidup masyarakat zaman dulu dan zaman sekarang mungkin. Ya. ya, Dan yang ketiga, anak mampu menjelaskan perbedaan antara transportasi darat, baik itu manfaatnya ataupun kegunaannya dari zaman tradisional ke zaman sekarang, Pak. oh iya, itu mungkin apa namanya indikator yang ingin Iya, capai mungkin, dicapai Pak. oleh Iya, ibu ya. Kemudian tadi strateginya udah ya Bu, iya, kolaboratif, kemudian dengan apa namanya, kalau metodenya tadi kalau tidak salah apa CTL ya Bu. iya. Nah itu mungkin Kan Ibu bisa apa jelaskan sedikit jelaskan? ya. Mungkin Iya, di sini saya kenapa mengambil metode iya itu. betul. Contact teaching and learning itu merupakan proses pembelajaran Pak yang holistik, yang bertujuannya untuk membantu siswa memahami materi ajar yang berkaitan dengan konteks kehidupan sehari-hari gitu Pak. Oh iya, Ya, jadi di jadi sini apa namanya eh, Ibu ingin apa menyampaikan ya, materi itu ya, dengan sekonkret ya, mungkin ya, kepada murid gitu ya, ya, sehingga di sini maka diambil apa ya, metode CTL ini ya Bu. ya, Ya, terus yang selanjutnya nih Bu, untuk besok itu kan Ibu di sini di RPP, kalau ya, saya lihat di sini Ibu ada mencantumkan sumber belajar. ya, Di sini ada PowerPoint, ya, kemudian video dan gambar. Nah, ya, ini mungkin Ibu bisa apa namanya jelaskan untuk sumber belajar yang atau alat peraga yang ya. akan Ibu apa bawakan Iya. besok itu. Yang pertama, mengapa saya memakai PowerPoint, Pak? Yang pertama, tujuannya untuk mengenalkan mungkin teknologi ke anak. Yang biasa Ya, saya menggunakan papan tulis di papan tulis, mungkin sekarang sedikit demi sedikit saya akan mengenalkan dulu kepada anak oh iya, untuk teknologi nih. Ini sudah iya, masuk ke teknologi baru. Yang kedua, media gambar. Kenapa media gambar? Kalau tidak ada benda yang konkret dalam pembelajaran, saya bantu dengan media gambar. Tetapi ketika ya, nanti pembelajarannya kemungkinan ada yang konkret, saya bawa yang konkret, Pak. ya, Media gambar hanya membantu ketika yang tidak mungkin untuk dijadikan media konkret. ya. Kemudian Bu, tadi Ibu ada apa namanya mengelompokkan siswa Ya, ya. Nah itu Ibu kira-kira dalam pengelompokan siswa itu berdasarkan apa Bu? Minatkah atau dari cara murid belajar ya. gitu? Yang Misalnya ya, kadang kan dalam pembelajaran apa dalam cara belajar ya, siswa itu kadang kan ada yang audio, ya, ya, kemudian audiotori ya, ya. kemudian ada visual dan Visual, juga ya. ada kinestetik. Nah, Ya. itu Ibu berdasarkan apa mengelompokannya? Ya, yang pertama Pak, kenapa saya dibuat menjadi 3 kelompok? Yang pertama dari 30 orang siswa di kelas saya, tidak semua anak cepat tanggap, Ya, ada yang cepat, ada yang sedang, dan ada yang lambat. Kenapa saya kelompokkan? Jadi mungkin maaf tapi kalau yang cepat bisa disandingkan dengan yang lambat, nanti ya, ada yang cepat tanggapnya di audio, mungkin di kinestetik tidak. Nah, itu digabungkan, dibagi menjadi beberapa kelompok agar satu siswa dan siswa lain dapat berbagi gitu Pak, oh dapat iya, bergabung gitu. mantap sekali Ya. Bu ya. Jadi Apa untuk namanya? jadi tidak, kalau secara individu mungkin kalau anak yang audio hanya bisa mendengarkan atau gimana, tapi dengan berkelompok mungkin bisa saling membantu. Iya Ya, betul Bu. untuk minat belajarnya. Kadang kan dalam keseharian itu ya saya juga kadang menemukan ada siswa ketika dalam pembelajaran Pembelajaran itu khususnya Pak. pasif ya, Ya, tidak aktif. ya, Nah, mungkin di sana eh, kita tidak tahu ya, kebutuhan si anak tersebut. Tapi ya, kalau misalnya Ibu bagus sekali ya, sudah mengelompokkan ke dalam 3 kategori ya, tersebut dengan cara auditori, ya, kemudian visual dan visual. juga kinestetik. Nah, kadang ada anak yang apa hobi gambar gitu Bu Iya, ya, hobi gambar. Nah, si anak ini tidak bisa menjelaskan secara tulisan, tidak bisa iya, juga menjelaskan secara lisan. iya,
tapi ada anak yang bisa menyampaikan ide gagasan dalam pembelajaran itu lewat gambar, misalnya bikin poster, desain grafik. Nah, itu mungkin yang selama ini tidak kita gali dari kemampuan minat mereka itu ya. Nah, baiklah Bu, mungkin nanti pada pembelajarannya Ibu di kelas itu ketika saya observasi akan dibagi kelompok, kemudian Ibu juga mungkin yang Ibu harapkan di sana pasti si anak ikut aktif ya, yang tadinya pasif menjadi aktif dengan cara dibagi kelompok ini ya. Baik Bu, kalau begitu mudah-mudahan besok lancar, Ibu juga mungkin sehat karena kalau saya lihat di sini persiapannya sudah matang sekali ya Bu, sudah matang sekali. Nah juga Ibu juga mungkin tidak lupa seperti yang tadi Ibu bilang ya Bu, PowerPoint, video dan gambar itu mungkin Ibu sudah persiapkan semua ya Bu ya. Baik Bu, kalau gitu kita ketemu lagi besok mungkin Bu, kita akan masuk ke observasi dan juga yang tadi saya bilang mohon maaf Bu ya jika besok saya izin merekam, kemudian saya juga mencatat dari hasil observasi tersebut. Baik Bu Anggi, mungkin untuk sekarang cukupkan dulu sekian karena sudah siang pula, anak-anak sudah mau sudah mau pulang juga. Terima kasih mungkin Bu, sampai ketemu besok. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bu Anggi, gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak. Gimana Bu Anggi, untuk hari ini sudah siap untuk observasi? Ya, baiklah kalau sudah siap sekarang aja ya. Ya, mari Bu. Siap gerak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar belajar kita membaca doa dulu, membaca dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi luar biasa. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Anggi akan absen. Kira-kira di sini teman kita yang tidak masuk, adakah teman kita? Siapa? Tadi malam Siva Bu Anggi bahwa hari ini tidak bisa masuk. Hari ini kita masuk. Sebelum kita belajar, mari kita menyanyikan lagu nasional. Handphone Pak. Iya. Oh. Tidak lupakan yang terkenang selama hidupku. Dia ku sayang, ku
rasa senang. Tanahku yang kuringkakan, engkau buatkan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bu Anggi akan mengajak kalian konsentrasi. Biar generasi menghadap ke Bu Anggi, kita konsentrasi, kita bertepuk. Ya? Ya. Tepuk satu kali, tangannya ke depan. Dua kali kita menggunakan tangan kanan dan tangan kiri. Ya, tepuk satu kali, tepuk dua kali, tepuk tiga kali. Untuk pembelajaran hari ini, yaitu tema 9 tentang perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Sebelumnya kita sudah belajar kemarin tentang globalisasi. Sekarang kita lanjut ke modernisasi. Sebelum kita belajar ke pembelajaran, coba lihat tayangan berikut. Tayangan dari gambar. Ada dua gambar memakai seragam sekolah. Gambar, kita tulis saja. Ini gambar A, ini gambar B ya. Gambar A dan gambar B. Persamaannya apa? Memakai seragam. Ada perbedaan tidak? Ada. Kenapa Agani bisa menyimpulkan dia ini sudah modern? Apa perbedaannya? Oh, dari seragam. Terus? Dari sepatu. Yang ini sudah menggunakan sepatu. Topi. Yang ini sudah menggunakan atribut lokal. Perbedaannya? Yang ini? Bisa menyimpulkan tidak dari kedua gambar? Apa sih kesimpulan dari kedua gambar? Perbedaan anak sekolah ketika sedang memakai baju seragam. Lanjut. Sebelum ke materi, ada masalah. Apa yang teman-teman bayangkan? Masih gambar A dan gambar B. Oke, Sahara, gambarnya kelihatan? Yang pertama ada anak-anak dengan mainan tradisional menggunakan mobil-mobilan dari kampung. Sedangkan yang gambar B, anak-anak sedang menggunakan sedang bermain. Dapat disimpulkan enggak? Apa perbedaan dari kedua gambar tersebut? Coba dari kelompok. Dapat disimpulkan tidak? Apa gambar dari kedua gambar tersebut? Gambar B adalah memakai alat. Kalau gambar A itu kan ada alat. Gambar A juga ada alat. Mobil-mobilan. Oh, mainan. Berarti yang membedakannya dari jenis permainan. Dari jenis permainan. Untuk gambar A sudah menggunakan alat yang sama. Satu gambar lagi. Dari gambar A dan gambar B sama-sama berjualan atau berdagang makanan cilok. Apa yang membedakan dari gambar A dan gambar B? Kelompok Richard, kelompok gambar mengambil alat transportasi, upami B mengambil tenaga sendiri, memakai tenaga ya ditanggung gitu. Sekarang gambar 1, gambar memakai seragam sekolah, gambar 2 jenis permainan, dan gambar 3 alat transportasi. Dari ketiga gambar tersebut, Bu Anggi bertanya, dapatkah menyimpulkan apa perbedaan dari ketiga gambar tersebut? Apa yang membedakan?
modernisasi. Terus selain modernisasi, apa yang membedakan dari gambar tersebut? Terima kasih. Tadi Angga sudah menjawab. Dari masa ke masa, perkembangan masa. Kelompok B, apa yang membedakan dari ketiga gambar tersebut? Ada yang menjawab modernisasi, ada yang menjawab dari masa ke masa, ada juga yang menjawab kata Bu, saya alat transportasi. Oh, tadi gambar C, berarti dari transportasi. Sekarang kita lanjut dari jawaban Anda ini katanya dari ketiga gambar tersebut yang membedakan adalah zaman modernisasi. Pertanyaan Bu Anggi, ada yang sudah tahu, ada yang sudah mengenal apa itu modernisasi? Ayo, masukkan tangan yang menjawab. Modernisasi adalah perkembangan dari masa ke masa yang lain. Modernisasi adalah perkembangan dari masa ke masa zaman. Satu pertanyaan, satu jawaban lagi. Sebelum kita bahas apa itu modernisasi. Tadi kata Teh Ica perkembangan dari masa ke masa, yaitu zaman. Ada lagi yang lain? Dari kalau ada dua, ya, perkembangan alat-alat transportasi, perkembangan alat-alat transportasi, terus, ya, alat-alat elektronik. Terima kasih. Kita simpulkan. Tadi dari jawaban Tisa adalah modernisasi itu perkembangan dari masa ke masa. Dari jawabannya Adinas, modernisasi adalah perkembangan alat-alat transportasi, alat-alat elektronik dan lain-lain. Kita sebelum kita menjawab lebih lanjut dari jawaban Teh Ica dan Adina, Bu Andi akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu menganalisis dampak positif dan negatif dari modernisasi. Kami selalu sederhana dampak saya naon, dampak awana naon dari modernisasi. Yang kedua, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan cara hidup masyarakat modern dan tradisional. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan antara transportasi darat sebelum dan sesudah modernisasi. Ada 3 tujuan pembelajaran hari ini. Perhatikan, simak jawaban yang tadi Adimas jawab dan jawaban yang bisa jawab. Kita tonton dulu video. Nanti dapat kita simpulkan apa itu modernisasi. Saya mungkin kita bangunkan dengan suara alarm di HP kita. Dari mulai dibunyikan buka HP dulu, update media sosial, sampai semua langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesen makan, semua lewat HP kita. Tapi pernah nggak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini memang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal itu bukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jauh lebih enak dari sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibangunnya semenjak mereka. Kalau orang kita harus pakai telepon berfungsi. Bentar kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat main piring yang gak alat gede. Berangkat pergi sejalan kaki kalau jauh dari Delman, sudah sangat ribet. Tapi mereka sekarang udah naik. Bagaimana bisa semua hal yang hidup ini dimasukin ke hati kita yang kecil? Jadi ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi. Everything itu 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu pertemuan yang penting banget, internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi besar kencang. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dengan panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesen tiket online. Bahkan udah ada ribuan film sih ditonton lewat sebelah kanan. Untuk belanja dan bertransaksi kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang. Jangan pun bank itu pakai sistem barter alias gampang transaksi di hari ini.
Sekarang ini ibaratnya bank tuh udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, banyak juga orang yang punya lebih dari satu. Sering banyak pengguna HP dan semua smartphone aktif di dunia dijajarin, barisannya bakal puterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi, kalau di sisi teknologi emang zaman sekarang udah telat. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus kesana kemari atau harus tunggu lama, sekarang ada semua di HP kita. Asal jangan sampai kecanduan stalking, sosial media mantap, dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih sudah nonton Kok Bisa. Terima kasih. Ada pertanyaan. Menteri mana hidup di zaman beberapa tahun kebelakang dengan tahun sekarang? Yang ke belakang. Menteri beberapa tahun kebelakang. Kenapa ada di alasannya? Karena Sedangkan tahun sekarang katanya itu lebih canggih dari video. Agani memilih menteri beberapa tahun ke belakang. Kenapa alasannya Agani? Tadi di tayangan video pesan makanan bisa dari online, pergi ke sekolah bisa naik Gojek. karena seru. Serunya di mana? Main katanya tadi ada Mobile Legend. Selain seru, hidup di zaman mana? Beberapa tahun yang lalu atau sekarang? Ada jawabannya dari sekarang. Kenapa tertarik saya jawabannya sekarang? Hidup mending di zaman yang mana? Katanya ada pertanyaan tadi titipan pesan dari pertanyaan. Hidup mending dari jawaban beberapa kelompok yang tadi kita bahas. Modernisasi adalah suatu proses pergeseran sikap dan perilaku masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, Bu Anggi di sini dibagi 3 kelompok. Kita namain saja ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tetapi Bu Anggi minta ada perpindahan kelompok. Ada nih pindah ke kelompok 2. Kelompok 2. Ini pindah ke kelompok 2. Silakan. Sudah? Kelompok 3. Kelompok 2. Ya, kelompok 2 dulu. Biar Bang, bilangnya dari sana. Bagi kasih waktu 5 menit cukup? Insya cukup. Silakan identifikasi mana dampak negatifnya, mana dampak positifnya. Masing-masing boleh 2. Ya, bagi kasih waktu 5 menit. Silakan boleh berdiskusi. Untuk kelompok 1 di sini ada perubahan membuat nasi dari depan yang harus nanti Bu Andi kita untuk memperkatakannya dari hasil deteksi yang telah didiskusikan dengan silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Kelompok 1 dan kelompok 3 menanggapi, ya boleh supaya bisa nanti dibaca atau dibaca. Kelompok 1 dan kelompok 3 nanti menanggapi setuju tidak hasil diskusi dari kelompok 2. Kelompok 3 sama menanggapi. Di sini kelompok 2 tadi memilih dan akan menganalisis dampak positif dan negatif antara pengiriman surat izin masuk tidak sekolah melalui surat dan melalui email. Silakan hasil diskusi dari kelompok 2. Dampak Bisa negatif. nanti tanggapi setuju atau tidak. Dampak negatif surat. Harus menulis surat tersebut. Setuju tidak? Dampak negatif. Dampak negatifnya yang pertama harus dulu menulis. Yang kedua Harus
menitipkan surat tersebut kepada teman terdekat. Harus menitipkan. Contoh, ada ini di mana rumahnya? Di Cimuning. Siapa tetangga terdekatnya? Berarti harus dididik ke saya. Lanjut. Dampak positif surat dapat menerima langsung informasi. Kalau surat dititipkan langsung diterima oleh guru tersebut, betul tidak? Ya, lanjut. Dan lebih jelas. Lebih jelas, oh ya, lebih jelas dimulai dari yang pertama, isi suratnya. Salam Hormat. salam pembuka, salam hormat, isi sesuai. Lanjut. Dampak positif dari HP dapat mengirim pesan lebih cepat. Betul tidak? Setuju tidak? Dampak negatif HP memboroskan kuota atau internet. Memboroskan kuota atau internet. Setuju atau tidak? Ada lagi ya? Ada tanggapan dari kelompok 1 dan kelompok 3? Simpulkan dari mana yang lebih, apakah dari kedua, dari surat dan melalui handphone itu ada yang lebih bermanfaat atau sama dampaknya? Ada tanggapan dari kelompok 1 dan kelompok 3? Jadi yang dimaksud Agani katanya kalau surat ditulisnya bisa dari salam pembuka sampai salam penutup. Dititipkannya harus melalui teman, bisa diterima langsung. Dampak negatifnya tadi apa? Harus menulis surat. Dampak negatifnya katanya harus menulis surat dulu. Ketika hari ini tidak bisa masuk sekolah, katanya harus menulis surat dulu. Kalau dampak positifnya dari handphone tadi, dapat mengirim pesan lebih cepat. lebih cepat katanya untuk pesan. Untuk negatifnya memboroskan kuota. Ada tanggapan tidak dari kelompok 1 dan kelompok 3? Setuju tidak hasil diskusi dari kelompok 2? Setuju. Silahkan Agani. Waktunya kelompok 1, 2, 3. Silahkan kelompok 1 Medianti. Teman-teman, menurut kelompok 1, hasil diskusi dari 3 kasus tadi dapat disimpulkan bahwa Dalam menerifikasi kita lebih mudah untuk menggunakan alat transportasi, alat elektronik dan lebih canggih. Sedangkan pada zaman dahulu kita harus menggunakan kaki untuk bertransaksi dan bisa lebih untuk menyampaikan surat. kesimpulan dari penelitian modernisasi beserta ketiga kasus pembelajaran tadi dapat kita simpulkan dari ketiga kelompok, dari ketiga perwakilan kelompok bahwa modernisasi dari hasil diskusi yang pertama peralatan menjadi lebih canggih, pekerjaan menjadi lebih cepat, pekerjaan menjadi lebih mudah atau lebih cepat selesai, Lebih cepat dalam melakukan pekerjaan. Dari tradisional ke modernisasi dapat disimpulkan segala suatu pekerjaan lebih mudah, lebih cepat. Dari pengalaman zaman tersebut dari awal sampai akhir dapat kita simpulkan. Ada yang bisa bantu untuk membaca kesimpulan silakan. Kesimpulannya, modernisasi adalah perubahan masyarakat secara multidimensional di bidang sistem sosial, ekonomi, politik, dan budaya dengan pemanfaatan teknologi dan komunikasi untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Dengan kata lain,
Modernisasi merupakan sebuah proses perubahan sosial menuju peradaban dan masyarakat yang modern. Harapan dengan adanya modernisasi Indonesia melakukan modernisasi di berbagai aspek kehidupan agar dapat sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya. Jadi kita tarik kesimpulan, kata kuncinya kita sebagai warga negara Indonesia dengan adanya modernisasi di berbagai aspek pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, kehidupan kita sebagai warga masyarakat Indonesia ada harapan yaitu sejajar dengan bangsa lain, dengan bangsa yang lain yang sudah maju. Dari permainan-permainan tradisional sekarang kita sudah mengikuti zaman. Meskipun ada banyak positif dan negatifnya, kita sebagai warga negara Indonesia berharap untuk melakukan modernisasi ini dengan harapan Indonesia bisa sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain. Teman-teman, dari awal sampai akhir dari pengertian modernisasi, dari perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia sudah dapat kita simpulkan dengan adanya modernisasi tadi. Kesimpulan dari pembahasan kelas 6 PP3 Psikologi sudah dapat disimpulkan bahwa modernisasi mempermudah teknologi, mempermudah pekerjaan, banyak tadi. Dan dengan harapan bangsa kita dengan adanya modernisasi sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Kegiatan dari awal sampai akhir sudah selesai. Lagi ucapkan terima kasih untuk rekan kerja. Boleh dikumpulkan. Ada tidak pemahaman yang perlu dipahami? Sudah dipahami semuanya? Kelompok 2, ada yang bertanyakan? Kelompok 3, apakah ada yang bertanyakan? Besar harapan dari Wali, mudah-mudahan dengan adanya modernisasi teman-teman kelas bisa mengikuti zaman yang lebih maju. Untuk rencana pembelajaran besok, tadi kita sudah mengidentifikasi modernisasi dalam bidang transportasi. Untuk rencana kegiatan yang akan datang, untuk mata pelajaran ini, kita masih pada pembelajaran perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa di bidang sosial. Teman-teman, itu yang dapat ingin sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu pengajar praktik, Ibu Hajah Iis Mariani. Pada kesempatan pagi ini, saya akan mengadakan coaching yaitu pasca observasi, di mana saya akan telah mengobservasi Ibu Anggi, yaitu wali kelas 6. Baiklah, mungkin kita mulai saja ya Bu. Selamat pagi Bu Anggi. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, baik. Ya, alhamdulillah. Nah, di sini seperti yang telah kita bicarakan Bu, pada waktu kita telah mengadakan observasi ketika Ibu sedang mengajar di kelas. Nah, yang ingin kita bicarakan ini Bu ya, saya ini bukan untuk menilai Ibu, bukan pula untuk mensupervisi Ibu, tetapi di sini kita ingin berbagi atau sharing untuk meningkatkan kompetensi pada diri Ibu. Nah, baik Bu, mungkin di sini saya akan mengganggu waktunya sebentar terkait kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Ibu di kelas ya. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu, ketika Ibu waktu melakukan mengajar di kelas, kira-kira apa yang menjadi hambatan atau kendala saat pelaksanaan proses pembelajaran? Pada waktu itu yang Ibu ambil itu tema tentang modernisasi, betul. Ya, baik, terima kasih Pak Robi. Ibu Haji izin menjawab. Tadi dari pertanyaan Bapak, kendala apa yang saya rasakan selama mengajar? Mungkin ada beberapa kendala, di antaranya yang pertama, ketika mengajarkan suatu mata pelajaran kepada anak atau tema dari pelajaran itu, ada beberapa anak yang, yang ini mah lebih suka ke matematika nih, jadi kurang ke aspek membaca atau menulis, atau yang ini sukanya ke aspek menulis, yang ini kurang. Jadi tidak semua anak, kebetulan jumlah siswanya ada 30, tidak semua anak itu sama menyukai satu mata pelajaran, tetapi karena terjadwal, mungkin si anak itu yang ini pelajaran contohnya IPS mengambil temanya modernisasi, yang suka tidak suka karena sudah terjadwal mungkin Pak, jadi anak-anak terima saja. Terus ada terusannya dari sana. Jadi yang suka contohnya mata pelajaran IPS dengan tema tersebut, si anak akan lebih dari segi nilai akan lebih bagus daripada anak yang kurang Pak. Seperti itu. Jadi tingkat kemampuan anak pun di sana tidak sama. Jadi mungkin yang pertama di sini kendalanya yang anak suka itu dari berbagai pelajaran tidak sama mungkin Pak, gitu. Ya, betul sekali ya Bu. Karena setelah saya melakukan observasi di kelas Ibu itu, ada beberapa hal yang menjadi catatan Bu. Apa yang Ibu sampaikan barusan ada benarnya ya. Nah, di sini setelah saya melakukan observasi, ada beberapa catatan. Yang pertama, tujuan pembelajaran Ibu telah tercapai Bu, menurut saya. Terima kasih, Pak. Jadi dari awal kegiatan pendahuluan, inti, kemudian kegiatan penutup atau akhir, dan juga pemberian tes terhadap anak itu sudah Ibu lakukan. Kemudian Ibu juga pada awal itu melakukan ice breaking ya Bu, melakukan ice breaking. Ini saya lihat, saya pantau itu membuat anak itu lebih fokus. Jadi meningkatkan fokus anak ketika pembelajaran akan dimulai, juga itu membuat antusias anak. Tetapi memang ada betul seperti yang Ibu bilang tadi, utarakan tadi, bahwa
ketika pembentukan kelompok itu ada anak yang pasif ya Bu ya, ada anak yang pasif. Nah itu mungkin sebagian hambatan atau kendala yang Ibu alami ketika Ibu melakukan mengajar di kelas 6 tersebut. Nah kemudian kira-kira nih Bu, menurut Ibu apakah pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas 6 tersebut apakah sudah membuat Ibu puas atau belum, Bu? Ya, terima kasih Pak, izin menjawab. Yang pertama, kalau kita tolak ukurnya adalah KKM, Ya, pada saat itu anak-anak sudah mencapai KKM, otomatis betul. sudah terpenuhi. Tetapi saya belum puas, meskipun anak sudah mencapai KKM, saya belum puas karena masih seperti yang Bapak tadi telah sampaikan, ada anak yang masih kurang aktif Pak. Iya, Jadi betul. meskipun nilai sudah mencapai KKM, tetapi mungkin si anak itu kurang aktifnya dalam interaksi tanya jawab, dalam pengetahuan ketika ada mau menyampaikan, seperti itu Pak. Ya. Jadi kalau dibilang puas secara angka, itu sudah puas mungkin Pak, tetapi saya akan terus memperbaiki karena masih ada beberapa anak yang kurang aktif. Ya. Gitu, Pak. Ya. Nah, kira-kira menurut Ibu berdasarkan pertanyaan barusan bahwa Ibu menyatakan ada anak setelah dibuat kelompok itu masih Iya. pasif, kemudian kalau dari secara angka sudah puas. Nah, Ya. kira-kira apa yang akan Rencana. Ibu lakukan, Oh, rencana Ibu supaya Ibu mengajar itu betul-betul puas? Kira-kira trik Ibu supaya menarik perhatian, menarik antusias siswa tersebut, Bu? Ya, terima kasih Pak. Mungkin yang akan saya lakukan dari refleksi yang kemarin mungkin Pak ya, kalau saya untuk kedepannya mungkin akan mengubah media, soalnya tidak semua anak suka membaca berarti dengan gambar, Oh iya, mungkin betul, seperti Bu. itu Pak. Betul. Kalau kemarin lebih ke penjelasannya ke narasi, mungkin nanti akan dengan gambar atau Iya, dengan Bu. apa gitu. Mungkin karena kemarin dibagi menjadi 3 kelompok dari 30 siswa, per kelompoknya 10 orang, tidak semua anak bisa menjawab. Untuk kedepannya mungkin si kelompok itu bisa dibagi menjadi 4, lebih Iya. diperkecil lagi mungkin Pak ya untuk Oh, kedepannya. betul. Jadi masih tetap dengan pengelompokan, tapi di sini mungkin dari segi media akan Iya. Ibu lengkapi. Nah, cocok sekali Bu apa yang Ibu utarakan karena di sini alat peraga yang Ibu gunakan memang sudah tepat guna, tetapi mungkin belum mengakomodir semua siswa. Nah, jadi apa yang Ibu utarakan bahwa ada anak yang Bu namanya suka gambar, tetapi dia mungkin tidak tertarik dengan narasi ya seperti itu. Nah, menurut Ibu Bu, kira-kira hal-hal positif apa yang telah Ibu lakukan selama proses pembelajaran, Bu? Baik, terima kasih Pak. Yang selama kemarin saya mengajar, menurut saya sudah bisa melakukan hal positif seperti mempersilahkan kepada anak untuk menjawab mungkin, Iya, maksud Pak ya. betul. Jadi di sini Iya. tidak menurut saya nih, coba menurut teman-teman dari 30 itu bisa mempresentasikan gitu Pak. Jadi memberikan kesempatan kepada anak untuk menginspirasi teman-teman yang lain, pemahamannya seperti apa, terus saya terima dari berbagai 30 anak itu tidak sama mungkin Pak. Ya, betul. Masuk tidak ya kira-kira Pak? Jadi Ibu memberikan kesempatan ya, memberikan Iya. kesempatan kepada murid Ibu supaya potensi, bakat, kreativitas mereka itu muncul. Iya. Seandainya misalnya kan kadang di kelas itu Bu ada anak yang sebetulnya mereka mampu, tetapi mereka tidak berani. Nah, Ibu memfasilitasi mereka supaya mereka belajar berani untuk mengungkapkan ide atau gagasan melalui pembelajaran yang Ibu terapkan ya Bu ya. Nah, kemudian yang akan Ibu lakukan tadi Ibu membahas sedikit tentang media ya Bu. Nah, menurut Ibu apakah media yang Ibu pakai itu sudah betul-betul bisa
memfasilitasi anak? Terima kasih Pak. Media yang saya pakai selain media gambar juga ada media konkret yang ada di sekolah mungkin Pak. Jadi sudah bisa kalau menurut saya kalau anaknya cepat tanggap itu sudah bisa menanggapi Oh Pak. iya. Gitu ya. Soalnya selain media gambar didukung juga dengan media yang aslinya. Oh ya, Gitu. yang konkret Ibu Ya. seperti bawa kemarin apa untuk Magicom, nasi ya, ya, Magicom, laptop, ya Jadi tidak betul. hanya gambar gitu Nah Pak. itu, hanya mungkin di sini masalahnya kan kemarin Ibu membagi kelompok, ada yang visual ya Ya. Bu kelompoknya, kemudian ada yang auditori, Ya. Ibu menyediakan video, Ya. kemudian ditambah lagu, ada juga Ibu memberikan referensi Iya. dari sumber yang lain. Nah, hanya mungkin di sini dari segi kinestetik mungkin Bu ya, yang media yang Iya. yang akan Ibu lebih kembangkan ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini Bu, kemarin saya melihat ada tadi kelompok yang kurang aktif, kemudian ada ketika pembelajaran hampir berakhir itu ada refleksi. Nah, di RPP kan itu ada refleksi, tetapi mungkin karena durasi waktunya yang sudah hampir habis sehingga itu terlewat sama Ibu. Nah itu kira-kira bagaimana cara Ibu? Karena saya kan belum melihat di sana ya Bu ya, belum dimunculkan oleh Ibu. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan supaya membuat murid Ibu itu bisa merefleksikan apa yang Ibu ajarkan tersebut? Ya baik, terima kasih Pak. Karena mungkin waktu yang sudah habis Pak, jadi refleksinya itu dari lembar kerja mungkin Pak. Jadi apakah anak itu tidak semua, jadi contohnya dari 5 soal yang terjawab itu hanya 3 soal. Jadi saya akan merefleksi apakah yang 2 soal itu kesalahannya ada di materi yang tidak disampaikan, atau kembali lagi ke tingkat kemampuan anak mungkin gitu Pak. Iya. Gitu mungkin. Oh jadi untuk refleksi itu Ibu ingin menggali sampai sejauh mana sampai sejauh mana anak bisa memahami apa yang Ibu sampaikan, Ibu berikan atau Ibu ajarkan tersebut ya, kepada anak. Kemudian Bu, selain refleksi dari segi pembelajaran, kadang kan kita ini sebagai guru ingin tahu mungkin suasana emosi anak, apakah anak itu siap menerima pembelajaran kita, ataupun si anak itu karena ada sesuatu. Nah itu mungkin bisa Ibu kembangkan Bu ya, bisa Ibu kembangkan untuk refleksi seputar. Jadi bisa Ibu menanyakan secara refleksi itu dari keadaan emosi anak tersebut ya, sudah siap atau tidaknya. Baik Bu, kemudian yang selanjutnya dari segi media pembelajaran nih Bu, dari segi media pembelajaran. Nah, menurut Ibu, apakah media yang Ibu sajikan secara konkret maupun Ibu buat lewat PPT, kemudian referensi bahan bacaan juga yang Ibu rangkum dari berbagai sumber. Nah, itu menurut Ibu sudah membuat Ibu merasa wah ini nih media ini sudah mewakili saya gitu, mewakili saya supaya anak bisa lebih paham. Itu sudah mewakili belum Bu untuk medianya? Terima kasih Bapak. Kalau untuk media mungkin saya mengambilnya dari satu materi itu satu contoh, dari teknologinya, dari transportasinya, mengambil satu contoh. Mungkin kalau dari anaknya itu lebih cepat memahami, mungkin bisa dapat mewakili Pak dari media itu. Tetapi di sini yang ingin saya lebih kembangkan lagi mungkin Pak, anak itu jangan hanya mengetahui dari tradisional ke modern ini hanya seperti ini, tapi saya ingin mengetahui anak juga mampu. Contoh dari hal yang kecil, dari segi komunikasi anak yang zaman dulu tidak bisa masuk sekolah lewat surat, sekarang bisa dengan lewat WA atau bisa dengan diketik lewat laptop. Yang saya harapkan dari pembelajaran ini bukan hanya mengetahui saja, tapi anak harus bisa mengoperasionalkan dari
perubahan tradisional ke modern ini, Iya. gitu Pak. Oh, jadi seperti itu ya Bu Iya. ya. Bagus Bu. Jadi Ibu ada keinginan supaya lebih dari segi media Iya. pembelajaran tersebut ya, atau dari alat peraga lah yang Ibu pakai, Ibu ingin Si lebih anak iya, ditingkatkan jadi supaya jangan hanya mengetahui saja iya gitu, betul. tapi Jadi bisa mempraktekkan gitu. nah seperti itu. Benar Bu. Bagus ya Bu, bagus Mhm. sekali. Kemudian, nah di sini Bu, yang tadi Bu, menurut Ibu apa yang akan Ibu kembangkan atau Ibu tingkatkan untuk selanjutnya Bu? Untuk selanjutnya, ya baik terima kasih Pak. Untuk dari materi yang ini atau melanjutkan materi yang ini atau ke materi Yang yang akan datang Bu? oh yang akan datang ya. Untuk Mungkin tidak hanya IPS saja iya, ya Bu ya? iya gitu Iya. maksudnya pertanyaan. Ya, baik terima kasih Pak. Jadi yang akan saya lebih kembangkan itu seperti yang tadi dari refleksi, mungkin tadi tidak tersampaikan tapi sudah apa ya sama Bapak. Jadi menanyakan dulu keadaan sosialnya, perasaan Emosinya, emosionalnya anak iya. gitu Pak. Jadi kalau anak sudah senang nih, otomatis mau pelajaran apapun bisa mengikuti mungkin. Iya. Jadi dari kekurangan saya di refleksi tidak tersampaikan, saya akan mencoba menanyakan dulu nih kepada anak gitu. Ya. Jadi Ibu akan mengembangkan dari segi emosi anak, iya. apakah anak sudah siap Iya. untuk belajar atau Iya. belum. Kemudian di sini juga ada keinginan Ibu dari segi media ingin Iya. Ibu kembangkan. Kemudian kalau untuk ini ya Bu, saya perhatikan kalau dari segi administrasi pembelajaran, kemudian dari segi pemanfaatan IT yang Ibu pakai, kemudian penguasaan materi dan juga metode yang Ibu lakukan itu sudah menurut saya sudah baik gitu Bu ya. Nah, hanya mungkin di sini untuk tadi yang akan Ibu kembangkan itu dari segi ada beberapa anak yang pasif tersebut berarti ya. Betul, Pak. Nah, itu mungkin selain dari media pembelajaran, kemudian dari pemanfaatan IT, ada juga yang tidak kalah penting yaitu metode. Metode yang Ibu sudah pakai kemarin itu pengelompokan ya Bu, dari pengelompokan itu. Nah, mungkin itu yang akan Ibu kembangkan. Nah, itu baik Bu, mungkin dari segi catatan saya sudah saya sampaikan juga si refleksi. Nah, sebelumnya mungkin mohon maaf Bu ya, sekali lagi karena ini bukan untuk menilai Ibu, tapi Bapak. bukan juga untuk mensupervisi Ibu, tapi ini untuk mengembangkan ya Bu ya, mengembangkan kompetensi Ibu, meningkatkan kompetensi Ibu, dan itu pun mungkin akan Ibu lanjutkan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, mungkin kapan nih kira-kira Bu Ibu akan apa yang tadi Ibu sampaikan itu akan Ibu lakukan gitu? Ya, kalau rencana pembelajaran kan sudah ada. Jadi untuk melanjutkan ke pembelajaran harian dimulai dari sekarang besok juga saya akan dari besok. Hebat sekali Bu. Soalnya sudah ada tercatat dan itu juga sudah saya rasakan gitu Pak. Jadi langsung saya ini nih kelemahan hari kemarin, besok matuh jangan seperti itu. Jadi bagus sekali Bu ya. Ibu akan lakukan apa yang Ibu tadi ungkapkan, Ibu utarakan. Itu pun demi perkembangan, peningkatan pembelajaran ke depannya. Jadi itu, baiklah Bu. Mungkin semoga apa yang Ibu utarakan, apa yang akan Ibu kembangkan juga bisa lancar Bu ya. Amin, bisa mudah-mudahan hambatan yang menjadi hambatan dan kendala Ibu selama kemarin saya observasi itu bisa membuat Ibu lebih dapat meningkatkan dari segi kompetensi, kemampuan, kemudian pemahaman juga kepada anak. Baik Bu, mungkin itu saja. Mudah-mudahan nanti setelah Ibu mencoba kembali
Ibu kembangkan, kita bisa berbicara lagi Iya, mungkin Bu ya, siap, Bapak. untuk kedepannya demi perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan. Baik Bu, mungkin terima kasih sama-sama, atas Bapak. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.